Mari kita sama-sama sinau bareng, ngaji bareng, cari kunci urip, bisa dari mana saja, dari alam, dari para tokoh, para filsuf. Ada pertanyaan, benarkah Indonesia dijajah 350 tahun? Mungkin maksudnya bangsa Nusantara. Soalnya kalau Indonesia baru merdeka tahun 1945, belum ada 1 abad. Mungkin maksudnya nenek moyang bangsa Indonesia. Kita namai Nusantara, gitu sajalah ya. Jadi pertanyaannya saya ubah, benarkah Nusantara dijajah 350 tahun? Berbicara sejarah, coba kita kenang pemikiran Ibnu Khaldun, bapak historiografi, pelopor filsafat sejarah. Beliau tokoh Islam, filsafat Islam, tetapi tidak begitu populer di kalangan orang Islam. Sejarah menurut Ibnu Khaldun ada 2 variabel utama, yaitu isi cerita dan pencerita, atau ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik terkait kabar yang dikeluarkan, isi cerita, deskripsi yang disampaikan oleh si pencerita. Intrinsik yaitu subjek atau orang yang menceritakan itu sendiri. Siapa yang menceritakan itu juga penting, karena ada setting situasi, kemauan si pencerita, analisis menurut si pencerita. Karena ada sisi intrinsik yang bersifat subjektif, maka perlu dikritisi. Misal kamu ditanya pacarmu, "Mas, menurut kamu aku sama Kim Song Hyun cantik siapa?" Lalu kamu jawab, "Cantik kamu, Dek." "Kalau sama Nikita Willy, cantik kamu, Dek." Lah, padahal kamu bilang gitu karena ada bakwan di balik batu. Mungkin untuk rayu, untuk nyenengin si doi, atau takut nyakitin aja kalau jujur. Atau jangan-jangan takut bibirmu jontor kena tinju. Lah, berarti faktor si pencerita ini berpengaruh terhadap isi jawaban. Jadi mengkritisi kabar, apapun yang sampai ke kita itu penting. Beberapa orang yang perlu dicurigai ketika menyampaikan kabar, menurut Ibnu Khaldun, orang yang fanatik dengan ideologi dirinya, fanatik dengan mazhabnya. Misal fenomena di tahun 2019, 2020 sekarang ini, dalam tanda kutip, cebong dan kadrun. Kadrun misal dengar kabar Jokowi mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat, itu pasti salah. Wah, paling itu hanya tipu muslihat. Begitu menurut kadrun. Apapun yang dilakukan Jokowi itu salah, karena mereka fanatik dengan pendapatnya, pendapat dari golongannya. Begitu juga sebaliknya, cebong. Siapapun yang kritik Jokowi, mereka beranggapan itu pasti salah, itu pasti kadrun. Padahal pemilu sudah selesai, masih saja pada ribut. Setelah dilantik, ya silahkan yang mau dan bisa mengawal pemerintah.
tentu yang dikawal itu kebijakannya. Ya, dalam mengawal itu kadang ngeritik, kadang mendukung, itu wajar. Ya, sambil kita doakan yang terbaiklah untuk negeri ini. Kalau yang tadi terlalu fanatik, yang ini kebalikannya. Orang yang terlalu mudah percaya sama kabar. Ini banyak terjadi di zaman sekarang, di eranya informasi. Saking mudahnya orang memperoleh informasi, malah kayak kebingungan, bahkan tanda kutip menjadi budak informasi itu sendiri. Ngikut saja dengan berbagai informasi, baik dari media massa, medsos, atau yang lain. Ada kabar, dikit-dikit share di medsos, padahal siapa yang menyampaikan tidak jelas. Nah, ini masih panjang kalau bahas Ibnu Khaldun. Kembali ke pertanyaan, benarkah Nusantara dijajah 350 tahun? Hal yang perlu dikritisi pertama adalah siapa yang menceritakan ini. Kalau Bung Karno, lihat situasi saat itu. Mungkin maksudnya mau ngasih tahu, ayo lawan, jangan sampai dijajah lagi. Mereka mau datang lagi. Tapi kalau yang cerita itu Gubernur Jenderalnya Belanda, yang dikukuhkan oleh para sejarawan Belanda. Maunya pencerita itu apa? Itu yang perlu dikritisi. Apakah untuk mengkerdilkan bangsa yang dijajah? Coba kita tengok negara yang dijajah ratusan tahun. Mulai dari Amerika Latin, atau negara tetangga kita, Australia. Lihat USA atau Aussie, bekas jajahan Inggris. Coba lihat warganya mayoritas bule bukan? Mirip orang Inggris bukan? Susah tidak nemu orang suku asli sana? Atau ke Amerika Tengah, Amerika Latin. Kalau Anda hobi nonton bola, lihat saja misal siapa ya? Messi, Aguero, De Maria. Wajahnya kebarat-baratan tidak. Mirip orang Spanyol tidak. Kalau benar kita ini dijajah ratusan tahun, kok berbeda banget ya dengan negara-negara tadi. Lah di sini Anda ketemu bule, malah Anda ajak selfie kan. Susah nemu WNI bule di sini. Jumlahnya mungkin 1% atau 0, kemudian bahasa. Kalau ngejajah ya tentu sama bahasanya, ditanam di negeri jajahan. Amerika Tengah, Latin, bahasanya apa? Spanyol. Australia, Amerika, Inggris kan? Kalau benar kita dijajah ratusan tahun sama Belanda, kenapa di sini kebanyakan tidak paham bahasa Belanda? Kalaupun ada yang paham, nenek kakek kita berapa persen? Pakubuwono ke-10 itu malah punya mobil Benz lebih awal dari Ratu Belanda. Mobil roda 4 bensin pertama di dunia. Agak aneh juga ya, yang dijajah kok punya barang mewah duluan daripada ratunya penjajah, yang katanya ini wilayah jajahannya. Padahal ini Sultan Pakubuwono di wilayah kecil Solo dan sekitarnya, bukan seluruh Nusantara. Atau
Jangan-jangan bangsa ini sejatinya bangsa yang besar, yang dikerdilkan. Tetapi andai pun Anda bangsa besar, ya jangan tidur membesar-besarkan kebesaran masa lampau. Karena ada masa sekarang, masa depan yang menantimu. Jadi, jadikan dia spion, jangan abaikan jalan di depanmu. Terima kasih.